Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, kenapa dunia terasa begitu bising? Bukan hanya suara klakson di jalanan atau teriakan tetangga, tapi kebisingan di sini, di dalam kepalamu. Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar tenang, tanpa dihantui notifikasi WhatsApp yang menuntut balasan cepat, tanpa rasa iri melihat pencapaian teman di Instagram, tanpa suara ekspektasi orang tua yang terus bertanya, kapan lulus? Kapan sukses? Kapan kamu bisa kami banggakan? Kita hidup di era di mana kita dipaksa untuk peduli pada segalanya. Kita dipaksa untuk punya opini tentang segalanya. Dan hasilnya, kita lelah, kita burn out, kita cemas akan masa depan yang bahkan belum terjadi. Tapi izinkan saya mengatakan sebuah kebenaran yang menyakitkan, namun membebaskan. Kamu tidak menderita karena notifikasi itu. Kamu tidak menderita karena kemacetan atau karena omongan pedas atasanmu. Kamu menderita karena pikiranmu sendiri tentang hal-hal itu. Dunia tidak punya kuasa untuk menyakitimu sampai kamu memberinya izin. Inilah inti dari stoikisme. Banyak orang mengira ini adalah filosofi untuk orang yang tidak punya hati. Salah besar, stoikisme bukan tentang mematikan perasaan. Stoikisme adalah seni kuno untuk tetap waras di tengah dunia yang gila. Sebuah panduan taktis untuk memilah mana yang pantas mendapatkan air matamu dan mana yang hanya pantas mendapatkan sikap bodoh amat. Lupakan motivasi murah yang menyuruhmu untuk selalu tersenyum. Kita tidak akan melakukan itu. Kita akan membedah pikiranmu, membuang sampah yang selama ini kamu simpan, dan membangun benteng mental yang tak tergoyahkan. Tetaplah di sini. Matikan notifikasimu, karena dalam 20 menit ke depan, cara pandangmu terhadap masalah akan berubah selamanya. Mari kita bicara tentang Epictetus. Dia bukan raja, bukan jenderal perang, dan bukan orang kaya. Dia lahir sebagai budak. Kakinya pincang, konon dipatahkan oleh tuannya sendiri. Bayangkan hidup di mana tubuhmu bukan milikmu, kebebasanmu dirampas, dan nasibmu ada di tangan orang lain. Namun di tengah keterbatasan mutlak itu, Epictetus menemukan kunci kebebasan yang paling agung. Dia berkata, ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Terdengar sederhana? Mungkin. Tapi disinilah letak jebakan terbesar umat manusia. Disinilah sumber dari hampir semua kecemasan, overthinking, dan stres yang kamu rasakan malam ini. Kita menderita karena kita terobsesi mengendalikan apa yang, secara hukum alam, tidak bisa kita kendalikan. Lihatlah kemacetan. Kamu terjebak di sana. Kamu punya janji penting. Kamu mulai marah. Kamu memaki pemerintah, memaki pengemudi angkot yang memotong jalan, memaki lampu merah yang terlalu lama. Jantungmu berpacu, moodmu hancur seharian. Tapi tanyakan ini, apakah kemarahanmu membuat mobil di depanmu bergerak? Apakah teriakanmu bisa membelah lautan kendaraan itu? Tidak. Macet adalah wilayah di luar kendali. Itu faktor eksternal. Apa yang ada di bawah kendalimu? Reaksimu. Apakah kamu memilih untuk menyalakan musik dan bernyanyi, mendengarkan podcast, atau memilih untuk membiarkan darah tinggimu naik? Contoh lain, komentar jahat di internet. Kamu mengunggah karya atau sekadar foto diri. Lalu seseorang, mungkin akun anonim tanpa foto profil, menulis sesuatu yang menyakitkan. Kamu hancur. Kamu merasa tidak berharga. Kamu menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan balasan yang tepat atau merenungi kenapa mereka membencimu. Ingat prinsip Epictetus, opini orang lain adalah milik mereka. Itu ada di kepala mereka, bukan di kepalamu. Kamu bisa menjadi orang paling baik sedunia dan akan tetap ada orang yang membencimu. Itu di luar kendalimu. Yang ada di bawah kendalimu adalah apakah kamu menerima racun itu atau membiarkannya lewat begitu saja. Sama halnya dengan cuaca. Marah pada hujan yang merusak rencanamu adalah definisi dari kegilaan. Kamu sedang berteriak pada awan. Alam semesta tidak berhutang cuaca cerah padamu. Lalu, apa itu seni bersikap bodoh amat dalam konteks ini? Apakah ini berarti kita jadi pasrah, menjadi pemalas, menjadi apatis dan tidak punya ambisi? Bukan, sama sekali bukan. Bersikap bodoh amat ala stoik adalah sebuah strategi efisiensi energi yang brutal. Bayangkan energimu seperti baterai HP yang terbatas.
Setiap hari, kamu hanya punya 100%. Jika kamu menghabiskan 20% untuk memaki macet, 30% untuk cemas akan cuaca, dan 40% untuk memikirkan omongan tetangga, apa yang tersisa untuk impianmu? Apa yang tersisa untuk tindakan nyatamu? 10%. Pantas saja kamu lelah tapi tidak kemana-mana. Seorang stoik sangat peduli, tapi dia sangat pelit dalam memberikan kepeduliannya. Dia peduli pada usahanya, tapi bodoh amat pada hasilnya. Dia peduli pada kata-katanya, tapi bodoh amat pada bagaimana orang lain menafsirkannya. Dia peduli pada persiapannya, tapi bodoh amat pada keberuntungan. Saat kamu mulai memilah dunia menjadi dua keranjang, milikku dan bukan milikku, beban berat di pundakmu itu akan jatuh. Tiba-tiba, hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi mencoba menahan ombak dengan tangan kosong. Kamu mulai belajar berselancar. Tahun 1914, West Orange, New Jersey. Malam itu, 10 bangunan pabrik milik sang penemu legendaris, Thomas Alva Edison, dilalap api. Usahanya seumur hidup, prototipe yang tak ternilai. Catatan-catatan penting, semuanya hangus menjadi abu di depan matanya sendiri. Kerugiannya setara dengan jutaan dolar di masa kini. Dan saat itu, Edison sudah tua. Dia berumur 67 tahun. Apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam situasi ini? Menangis? Histeris? Mengutuk Tuhan? Edison tidak melakukan itu. Dia justru memanggil anaknya, Charles, dan berkata, "Cepat, panggil ibumu dan teman-temannya. Mereka tidak akan pernah melihat api sebesar ini lagi seumur hidup mereka." Keesokan harinya, di atas puing-puing yang masih berasap, Edison berkata, "Ada manfaat besar dalam bencana ini. Semua kesalahan kita sudah terbakar habis. Sekarang kita bisa mulai lagi dari awal." 3 minggu kemudian, dia meluncurkan fonograf pertamanya. Inilah yang disebut Friedrich Nietzsche mengambil inspirasi dari para Stoik sebagai amor fati, a love of fate. Mencintai takdir, bukan sekadar menerima takdir. Menerima itu pasif. Menerima itu seperti menelan obat pahit sambil menahan muntah. Stoikisme mengajarkan kita untuk mencintai apapun yang terjadi. Anggap dirimu sebagai api yang membara. Jika apinya kecil, angin akan memadamkannya. Tapi jika apinya besar, angin justru akan membuatnya semakin berkobar. Hambatan, kegagalan, kehilangan, itu adalah anginnya. Itu adalah bahan bakarnya. Jangan berharap hidup menjadi mudah. Berharaplah kamu menjadi lebih kuat. Ubah mindsetmu. Kejadian ini tidak menimpaku. Kejadian ini terjadi untukku. Tapi untuk memiliki mental baja seperti itu, kita butuh satu bahan bakar lagi. Sesuatu yang sering kita hindari. Sesuatu yang kita takuti. Kematian. Para Stoik memiliki frasa kuno, memento mori. Ingatlah bahwa engkau akan mati. Terdengar mengerikan. Depresif? Tidak. Justru sebaliknya, ini adalah kunci untuk mencintai kehidupan. Kita sering hidup seolah-olah waktu kita tak terbatas. Kita menunda minta maaf. Kita menunda mengejar mimpi. Kita menghabiskan waktu berjam-jam marah pada hal sepele, tersinggung pada komentar orang asing, atau khawatir akan masa depan yang jauh. Padahal kita tidak pernah tahu. Bisa jadi saat kamu keluar pintu rumah pagi ini, itu adalah terakhir kalinya kamu melihat wajah ibumu. Bisa jadi pertengkaran kecil dengan pasanganmu tadi malam adalah kata-kata terakhir yang mereka dengar darimu. Memento mori bukan untuk membuatmu takut mati. Memento mori ada untuk membuatmu takut tidak benar-benar hidup. Jika kamu tahu hidupmu akan berakhir besok, apakah kamu masih akan peduli dengan gosip teman kantormu? Apakah kamu masih akan malu untuk berkarya? Apakah kamu masih akan gengsi untuk bilang, "Aku sayang kamu"? Tentu tidak. Segala kepalsuan, segala ketakutan, segala ego, semuanya rontok di hadapan kematian. Yang tersisa hanyalah apa yang benar-benar penting. Jadi bersikaplah bodoh amat pada hal-hal remeh. Bukan karena kamu sombong, tapi karena waktumu terlalu berharga untuk dibuang pada hal yang tidak membawa makna. Kamu akan mati, itu pasti. Tapi pertanyaannya,
Sebelum hari itu tiba, apakah kamu berani untuk benar-benar hidup? Kita sudah menempuh perjalanan jauh dalam 20 menit ini. Kita belajar bahwa bukan dunia yang membuat kita gila, tapi pikiran kita sendiri. Kita belajar seni memilah, menggenggam erat apa yang bisa kita kendalikan, dan melepaskan dengan ikhlas apa yang tidak bisa kita atur. Kita belajar mencintai takdir, bahkan saat takdir itu membakar habis kerja keras kita, dan menggunakan kematian sebagai pengingat untuk hidup sepenuh hati. Stoikisme bukanlah tentang menjadi patung yang dingin. Stoikisme adalah tentang menjadi tuan di rumahmu sendiri. Tapi pengetahuan tanpa praktik hanyalah sampah di kepala. Filosofi ini tidak akan mengubah hidupmu jika hanya berhenti di layar YouTube ini. Jadi saya punya satu tantangan untukmu. Besok pagi, saat kamu melangkah keluar rumah, dunia pasti akan mengujimu. Mungkin kopi yang tumpah, macet yang tak bergerak, atau seseorang yang memotong antrianmu. Di detik itu, saat emosimu mulai naik, saat darahmu mendidih dan mulutmu ingin memaki, lakukan satu hal ini. Berhenti, diam, tarik napas, beri jeda 3 detik sebelum kamu bereaksi. Dalam 3 detik itu, tanyakan pada dirimu, apakah ini di bawah kendaliku? Jika tidak, katakan pada dirimu sendiri, ini remeh. Bodoh amat. Lalu tersenyumlah. Rasakan kekuatan dari tidak bereaksi. Itu adalah kekuatan super yang nyata. Jika kamu merasa konten ini memberi amunisi baru untuk mentalmu, dan jika kamu ingin kita terus belajar bersama membangun benteng pikiran yang tak tergoyahkan, silakan tekan tombol subscribe. Bukan demi algoritma, tapi sebagai tanda komitmenmu pada diri sendiri, bahwa mulai hari ini kamu menolak untuk menjadi budak emosi. Dunia boleh bising, dunia boleh kacau, masa depan mungkin menakutkan, tapi ingatlah, kamu tidak bisa menghentikan badai yang datang, tapi kamu selalu bisa menjadi nakhoda yang tenang. Selamat datang di hidup yang baru. Tetaplah waras.